Rumah sakit selalu menjadi tempat orang berharap sembuh. Namun, di beberapa sudutnya ada kisah yang tidak pernah diceritakan. Kamar-kamar sunyi, lorong yang terlalu dingin, dan langkah kaki yang terdengar meski tak ada satupun yang lewat. Malam ini, kita akan memasuki salah satu tempat yang dianggap paling angker. Sebuah kamar mandi rumah sakit yang menyimpan kejadian tak masuk akal selama puluhan tahun. Sebelum mulai, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe. Ikuti cerita kami sampai akhir dan komen dari mana kota tempat sahabat menonton agar admin bisa tahu sejauh mana cerita kami telah sampai. Nama saya Arman, dan malam itu adalah malam pertama saya dirawat di rumah sakit yang seharusnya biasa saja. Aku hanya mengalami kecelakaan kecil di jalan raya, cukup untuk membuat dokter menyarankan rawat inap 1 atau 2 malam. Tak ada hal istimewa, sampai aku menyadari bahwa ruangan yang kutempati berada di lantai yang hampir kosong. Lorongnya panjang, sepi, dan terlalu dingin untuk ukuran sebuah rumah sakit umum. Perawat yang mengantar, seorang perempuan muda bernama Sinta, berjalan tergesa seperti ingin cepat pergi. Saat kami berhenti di depan kamarku, ia menunjuk ke arah sebuah pintu di ujung lorong. Kalau butuh kamar mandi, itu di sana. Tapi kalau malam lewat jam 10, jangan terlalu dekat, katanya pelan, seperti ragu mengatakan hal itu. Aku tertawa kecil. Kenapa? Ada hantu? Sinta tidak membalas. Ia hanya memalingkan wajah dan menuliskan sesuatu di buku catatan medis. Istirahat saja, Mas Arman. Jangan keluyuran malam-malam. Setelah itu ia pergi tanpa menoleh lagi. Sejak awal aku sudah merasa ada yang janggal. Lorong itu terlalu sunyi, seolah tidak ada petugas yang berjaga. AC sentral berbunyi pelan, tapi suhunya seperti turun drastis setiap kali aku memikirkan kamar mandi di ujung sana. Pintu kamar mandi itu berwarna hijau kusam, dengan lampu di atasnya yang berkedip sesekali. Hal semacam itu biasa, namun tetap saja membuat bulu kuduku meremang. Menjelang pukul 9 malam, aku merasa ingin membasuh wajah. Rasa pusing dari kecelakaan tadi belum sepenuhnya hilang. Aku melangkah pelan menuju kamar mandi. Lorong terasa semakin panjang, padahal jaraknya hanya beberapa meter. Saat semakin dekat, aku merasakan sesuatu yang janggal. Lantai di depan pintunya basah sekali, seperti habis disiram dari dalam. Padahal sejak aku masuk tadi sore, tidak ada satupun pasien yang keluar masuk. Tidak terdengar bunyi air, tidak ada tanda penggunaan. Aku membuka pintunya sedikit. Lampu di dalam redup, bergoyang pelan seperti tertiup angin. Dan yang paling membuatku bingung, lantai kamar mandi banjir tipis, seperti ada orang yang lupa mematikan keran air. Aku memutar tubuh, memastikan tidak ada orang. Lorong kosong sepenuhnya. "Halo? Ada orang?" tanyaku spontan. Tidak ada jawaban, hanya suara tetesan air yang tidak jelas dari arah toilet bagian dalam. Saat aku ingin melangkah masuk, tiba-tiba air rembesan di lantai berhenti mengalir, seolah kerannya ditutup seseorang dari dalam. Seketika sunyi, mencekam. Aku menelan ludah dan memutuskan untuk tidak jadi masuk. Aku mundur, menutup pintu pelan. Namun sebelum pintu benar-benar tertutup, terdengar suara pelan, serak, seperti suara perempuan. Jangan tutup." Aku tertegun. Tubuhku merinding hebat. Suara itu tidak keras, tapi jelas,
Datangnya dari salah satu pintu toilet di dalam, pintu nomor 3 yang sedikit terbuka. Tanpa pikir panjang, aku langsung menutup pintu toilet itu dan berjalan cepat kembali ke kamar. Nafasku berantakan, jantungku seperti berdetak di telinga sendiri. Belum sempat duduk, pintu kamarku diketuk pelan. Tok, tok, tok. Aku menahan nafas sebelum membukanya. Ternyata Sinta, sang perawat. Wajahnya tampak tegang. "Mas Arman tadi ke kamar mandi ya?" Tanyanya tanpa basa-basi. Aku mengangguk. "Iya." "Memangnya kenapa? Aku dengar suara perempuan dari dalam." Sinta memejamkan mata sesaat lalu berbisik nyaris tak terdengar. "Seharusnya pintu itu tidak boleh dibuka setelah jam 9. Aku menelan ludah. "Kenapa?" Ia menatap lurus ke arah kamar mandi di ujung lorong kemudian menjawab pelan. "Karena ada yang belum pernah keluar dari sana sejak malam itu." Bagian pertama berakhir di situ, meninggalkanku dalam ketakutan yang baru akan mulai muncul. Malam berikutnya, aku terbangun lebih awal dari biasanya. Jam dinding menunjukkan pukul 02.13. Entah kenapa, tubuhku seperti digerakkan oleh sesuatu. Tenggorokanku kering dan aku merasa harus ke dispenser di dekat kamar mandi untuk mengambil air minum. Lorong itu kembali sunyi. Lampu-lampunya meredup seperti kehabisan tenaga. Kamar mandi di ujung lorong tetap tampak basah. Cahaya lampu kuning di atas pintunya membuat genangan air terlihat berkilau, seolah baru saja ada yang mandi di dalam. Aku mencoba tidak melihat ke arahnya. Namun saat mendekat ke dispenser, dari dalam kamar mandi terdengar suara gerakan air, seperti seseorang mengguyur tubuh, padahal pintunya tertutup. Sebelum ketakutanku memuncak, seseorang menepuk bahuku dari belakang. Aku hampir berteriak, tapi ternyata hanya seorang laki-laki tua memakai seragam biru kusam. Petugas kebersihan. "Mas, pasien baru ya?" sapanya dengan suara serak. "Iya Pak, nama saya Arman." Dia mengangguk pelan. "Saya Darman, sudah lama kerja di sini." Wajahnya tampak lelah, namun matanya tajam seperti sudah melihat terlalu banyak hal. "Mas Arman sudah dengar sesuatu ya?" tanyanya sambil menatap pintu kamar mandi. Aku ragu menjawab, tapi akhirnya mengangguk. "Ada suara perempuan dari dalam," kataku pelan. Pak Darman menarik napas panjang. "Saya sudah duga, hampir semua pasien di lorong ini pernah dengar." Aku menelan ludah. "Sebenarnya ada apa dengan kamar mandi ini?" Dia tidak menjawab langsung. Dia melangkah mendekati pintu hijau itu, berhenti beberapa meter di depannya, seolah tidak mau terlalu dekat. Suaranya berubah lebih rendah. "Dulu, sekitar 10 tahun lalu, ada seorang pasien perempuan muda, namanya Raras. Dia dirawat karena depresi berat. Sering menangis sendirian, suka masuk kamar mandi berjam-jam." Aku mendengarkan dengan hati berdebar. Suatu malam, air di kamar mandi ini meluap dengan sendirinya, sampai satu ruangan banjir. Semua orang panik mencari sumbernya. Ketika petugas membuka pintu, mereka menemukan Raras sudah tenggelam di dalam. Airnya setinggi dada, padahal kamar mandi ini tidak punya bak atau kolam apapun. Aku merinding mendengarnya. Dokter bilang itu kecelakaan, tapi sejak kejadian itu, air di sini sering mengalir sendiri. Keran terbuka, shower menyala, genangan muncul padahal belum ada yang pakai. Yang paling aneh, suara perempuan menangis. Aku menghela napas pendek. Kemarin malam, pintu toilet nomor 3 sempat terbuka sedikit. Wajah Pak Darman langsung tegang. "Mas mendekat ke pintu nomor 3? Aku hanya lewat."
Ia menggeleng cepat. Jangan pernah mendekat lagi. Yang ditemukan tenggelam itu terakhir kali terlihat masuk toilet nomor 3. Mendengar itu, bulu kuduku berdiri. Aku meneguk air dari gelas dan bersiap kembali ke kamar. Namun tiba-tiba, lampu kamar mandi mati. Gelap total. Lalu terdengar suara blup, blup, blup. Seperti air memancar dari dalam. Setelah itu, suara lain yang lebih jelas. Buka pintunya. Aku kaget sampai gelasku hampir jatuh. Tapi yang lebih menakutkan, Pak Darman juga mendengarnya dan wajahnya langsung pucat. Mas Arman, jangan lihat ke sana, bisiknya cepat. Aku menunduk, mencoba tidak menoleh. Namun dari sudut mataku, aku melihat sesuatu. Pintu toilet nomor 3 perlahan terbuka sedikit, seolah ada tangan tak terlihat yang mendorongnya. Aku mulai mundur. Pak, itu pintunya. Saya tahu. Ayo kembali ke kamar mas. Ini sudah lewat jam 2. Suara itu masih terdengar samar, memohon. Mas Arman. Aku terdiam. Itu jelas menyebut namaku. Sementara Pak Darman langsung menarik lenganku menjauh dari lorong itu. Kami sampai di depan kamar dan sebelum pergi, ia berbisik, "Kalau suara itu memanggil nama Mas lagi, jangan jawab, jangan pernah menjawab." Malam itu, aku tidak bisa tidur. Suara tetesan air terdengar terus, seolah mengalir dari bawah pintu kamar mandi itu. Seolah ada yang menunggu, memanggil, ingin ditemui. Malam itu, aku sama sekali tidak bisa memejamkan mata. Setiap kali aku mencoba tidur, suara air, entah dari kamar mandi atau hanya dari pikiranku, terus menggema di telingaku. Blup, blup, blup. Seperti air meluap dalam ruangan tertutup. Sekitar pukul 3.30 menit, aku baru menyadari sesuatu yang membuat jantungku berhenti berdetak sejenak. Air di wastafel kamarku mengalir sendiri. Aku yakin tadi sudah kupastikan tertutup rapat. Tapi kini air menetes deras membasahi lantai. Aku mendekat pelan, memutar keran untuk menutupnya. Namun air justru semakin besar, seolah kerannya rusak. Saat aku menunduk, masih memutar keran, suara itu terdengar lagi. Pelan, sangat dekat. Arman. Aku tersentak. Kepalaku langsung menengok ke pintu kamar, mengira perawat datang. Namun lorong tetap gelap dan tidak ada siapapun. Air mendadak berhenti mengalir. Total sunyi. Aku merasakan dingin merayap naik ke tengkuk. Dingin yang bukan berasal dari AC. Ini dingin yang membuat tulangku bergetar. Aku memberanikan diri menjauh dari wastafel dan duduk di ranjang. Namun baru beberapa detik duduk, sesuatu yang lebih buruk terjadi. Ketukan dari kamar mandi lorong. 3 kali. Pelan, namun jelas. Tok, tok, tok. Aku membeku. Ketukan itu bukan dari pintu kamarku, melainkan dari pintu toilet nomor 3. Aku bisa membayangkannya. Lalu terdengar seperti seseorang menyeret kaki di atas lantai yang basah. Cekrak, cekrak, cekrak. Aku terbayang kembali ucapan Pak Darman, kalau suara itu memanggil nama Mas lagi, jangan jawab. Aku menutup telinga dengan kedua tanganku. Namun suara itu semakin jelas, kini terdengar seperti tepat di samping pintu kamarku. Arman. Aku menarik nafas cepat, mencoba menahan diri untuk tidak panik, tidak membalas, tidak merespons.
Namun tiba-tiba lampu lorong tepat di depan kamarku menyala sebentar, lalu mati lagi. Nyala, mati, nyala, mati. Seperti menandakan kedatangan sesuatu. Aku sudah tidak kuat lagi. Aku menekan tombol panggil perawat. Sinta datang 5 menit kemudian dan wajahnya terlihat sangat lelah, tapi ada guratan takut ketika melihat ekspresiku. "Ada apa, Mas Arman?" tanyanya. "Ada suara lagi," jawabku dengan suara parau. Memanggil nama saya dari kamar mandi itu. Sinta menatap pintu hijau di ujung lorong, lalu tiba-tiba menutup pintu kamarku rapat-rapat, seolah takut sesuatu ikut masuk. "Aku perlu jujur sekarang," katanya pelan. Kamar mandi itu sebenarnya sudah dinyatakan tidak layak dipakai. Sudah lama seharusnya ditutup total. Tapi entah kenapa, manajemen tidak pernah benar-benar menguncinya. Kenapa tidak ditutup? Karena setiap kali digembok, gemboknya rusak, seperti dipecah dari dalam. Darahku serasa membeku. Sinta melanjutkan, "Ada satu hal lagi. Semalam, kami melihat rekaman CCTV dari lorong ini. Pintu toilet nomor 3 terbuka sendiri selama beberapa detik. Apa ada orang yang masuk?" tanyaku. Sinta menggeleng cepat. Tidak ada siapapun di lorong, tapi ada bayangan berdiri di balik pintu. Bentuknya perempuan, rambut panjang, siluetnya seperti menempel di pintu, seperti sedang mendengarkan sesuatu dari luar. Aku melangsung meradang. Menempel mendengarkan apa? Sinta menatapku lama sebelum menjawab lirih. Seperti mendengarkan seseorang yang lewat, seseorang yang dia kenal. Aku mencengkeram selimut. Tidak mungkin dia kenal saya. Namun Sinta menggeleng pelan. Suara itu memanggil nama Mas, kan? Aku terdiam. Tubuhku gemetaran. Kami pernah punya pasien yang lain. 2 tahun lalu, seorang pria dirawat di lorong ini. Dia sering bilang mendengar suara dari toilet nomor 3 memanggil namanya. Dia sampai tidak mau tidur. Suatu malam, dia ditemukan pingsan di depan pintu toilet tersebut. Lalu apa yang terjadi dengannya? Sinta menelan ludah. Dia dipindahkan ke rumah sakit lain. Tapi sebelum itu, dia sempat bilang bahwa dia melihat seseorang berdiri di dalam toilet itu. Wanita dengan pakaian pasien, rambutnya basah menetes, wajahnya pucat. Aku bisa merasakan jantungku berdegup di tenggorokan. "Mas Arman," kata Sinta lebih serius, "kalau kamu mendengar suara itu lagi, jangan mendekat ke pintu nomor 3 apapun yang terjadi." Belum sempat aku menjawab, kita berdua mendengar sesuatu. Suara langkah kaki. Pelan, basah, mendekat dari ujung lorong menuju kamar kami. Sinta langsung mematikan lampu kamarku. Suara langkah itu berhenti tepat di luar pintu. Diikuti suara menetesnya air. Blup, blup, blup. Kemudian terdengar bisikan, "Man, buka pintunya." Suara itu, suara basah, pelan, memanggil namaku, bergema begitu dekat dari balik pintu kamar. Aku dan Sinta sama-sama menahan napas. Lampu kamar sudah dimatikan. Hanya cahaya redup dari lorong menyelinap lewat celah bawah pintu. Air menetes, pelup, pelup, pelup. Langkah kaki berhenti tepat di depan kamar kami. Sinta menggenggam tanganku erat. Tangannya dingin, seperti es. Aku bisa merasakan ketakutannya. Dia memberi isyarat agar aku tidak bersuara, tidak bergerak,
bahkan tidak bernafas terlalu keras. Kelamaan, suara itu hilang. Langkah kaki menjauh perlahan, menggesek lantai seperti kaki yang diseret. Sampai akhirnya hanya ada keheningan. Beberapa menit kemudian, Sinta berbisik. Dia pergi untuk sekarang. Ia menarik nafas dalam-dalam. Aku harus kembali ke pos. Kalau ada apa-apa, tekan tombol panggil. Tapi jangan keluar kamar. Jangan. Aku mengangguk. Setelah Sinta pergi, kamar menjadi benar-benar sunyi. Sunyi yang tidak wajar. Sunyi yang membuat telinga berdenging. Aku mencoba tidur. Namun sekitar pukul 4 pagi, aku terbangun oleh suara yang sangat jelas. Suara tirai ruang perawat bergerak. Srek, srek, srek. Aku menatap sudut kamar. Tirai putih tipis yang membatasi ranjangku bergerak perlahan. Seperti ada angin, padahal tidak ada jendela yang terbuka. Tirai itu bergerak ke arahku. Bergoyang, berhenti, lalu bergoyang lagi. Aku menahan nafas. Jantungku berdegup terlalu keras. Lalu dari balik tirai muncul bayangan seseorang berdiri tegak. Tubuhnya tinggi, rambutnya panjang terurai. Aku tidak bisa melihat wajahnya, tapi tubuhnya tampak kaku seperti sosok yang tidak lagi hidup. Aku ingin menjerit, tapi suara tercekat. Bayangan itu berdiri di sana selama beberapa detik, lalu menghilang begitu saja, seperti asap ditiup angin. Aku tidak tidur lagi setelah itu. Sekitar pukul 8 pagi, Pak Darman muncul di kamarku. Wajahnya tampak semakin tua dari kemarin. Saya lihat Mas Arman pucat sekali. Dia sudah mulai mengikuti ya. Aku menatapnya bingung. Mengikuti? Pak Darman duduk di kursi dekat ranjang. Arwah itu sudah terjebak di kamar mandi selama bertahun-tahun. Tapi kadang dia keluar mencari seseorang. Kenapa seseorang itu harus saya? Tanyaku. Suaraku bergetar. Pak Darman menatapku lama sebelum menjawab lirih. Arwah itu meninggal karena merasa diabaikan. Dia meminta tolong malam itu, tapi tidak ada yang datang. Dan sekarang dia mencari orang yang mau mendengarkan. Aku menjadi semakin tidak tenang. Tapi saya tidak kenal dia. Arwah seperti dia tidak membutuhkan kenal. Dia hanya butuh seseorang yang merespon. Dan Mas Arman sudah melakukannya. Sejak pertama kali Mas berhenti di depan pintu itu. Aku terdiam. Ingatanku berputar kembali ke malam pertama. Saat aku membuka pintu kamar mandi itu sedikit. Pak Darman melanjutkan, akan berhenti sampai Mas menemuinya. Ucapan itu membuat tubuhku lemas. Malam harinya, ketenangan hanya berlangsung beberapa jam. Sekitar pukul 12.20 malam, aku terbangun oleh suara yang membuat darahku berhenti mengalir. Gemercik air di kamar mandi dalam ruanganku sendiri. Padahal kamar mandiku tidak pernah kupakai sejak masuk ke rumah sakit ini. Aku bangkit perlahan. Pintu kamar mandi tertutup. Cahaya dari dalam merembes lewat celah bawah pintu. Cahaya putih samar yang tidak normal. Air mengalir dari dalam, deras, seperti seseorang sedang mandi. Aku mencoba memanggil Sinta lewat tombol, tapi tombol panggil tidak berfungsi. Lampu indikatornya mati total. Jantungku berdetak semakin cepat. Langkahku goyah. Aku mendekati pintu kamar mandi dengan perlahan. Suara air semakin jelas. Aku pegang gagang pintu. Dingin, beku, seperti dipegang seseorang dari dalam. Kupaksakan diri untuk memutar gagangnya. Pintu tidak bergerak sedikit pun, terkunci dari dalam. Kemudian, air yang mengalir berubah suara, menjadi lebih tebal, lebih berat, seperti bukan hanya air, tapi air bercampur sesuatu yang kental. Aroma aneh tercium.
Aroma air kamar mandi lama yang tidak dibersihkan. Aroma seperti tubuh yang berendam terlalu lama di air dingin. Lalu suara lain muncul dari dalam. Ketukan pelan 3 kali. Tok, tok, tok. Diikuti suara perempuan berbisik di balik daun pintu. Aku di sini. Aku mundur. Nafasku tercekat. Tiba-tiba cermin besar di kamar retak sedikit. Lalu muncul embun seperti ada makhluk dingin berdiri di permukaannya. Dan di tengah kabut itu, perlahan muncul wajah perempuan. Pucat. Mata hitam pekat. Rambutnya meneteskan air. Dia tersenyum padaku. Aku jatuh terduduk. Seluruh tubuhku gemetar. Dan saat aku menutup mata sejenak, suara itu terdengar lagi, lebih dekat dari sebelumnya. Arman, besok malam buka pintu nomor 3. Hari terakhirku di rumah sakit tiba lebih cepat dari yang seharusnya. Dokter sebenarnya ingin menahanku sampai besok, tetapi wajahku yang pucat, tekanan darah tidak stabil, dan kondisi mental yang terlihat tidak tenang membuat mereka memutuskan untuk mempercepat kepulangan. Tapi aku tahu, bukan tubuhku yang ingin pergi. Arwah itu yang ingin aku tetap tinggal. Sejak melihat wajah perempuan itu di cermin, semua terasa berbeda. Dimanapun aku berada, bahkan di lorong ramai sekalipun, aku bisa merasakan tatapannya dari kejauhan. Setiap bayangan pada permukaan mengkilap, memantulkan bentuk rambut basah yang bukan milikku. Suara tetesan air terus terngiang, seolah ada kolam tak kasat mata yang mengikutiku. Sinta mendatangiku pagi itu, wajahnya terlihat lelah, matanya sembab. "Mas, saya sudah minta agar Mas dipindah ke lantai lain sejak semalam, tapi entah kenapa semua kamar penuh mendadak." Aku hanya mengangguk. "Aku pulang siang ini." Sinta menatapku lama. "Kalau Mas pulang, jangan pernah kembali ke kamar mandi itu, apapun yang terjadi." Aku mengangguk pelan. Namun ada sesuatu dalam diriku yang terasa tidak selesai. Seolah ada tarikan halus dari lorong itu, dari pintu nomor 3, dari suara yang terus memanggil namaku. Menjelang siang, aku sedang membereskan tas ketika pintu kamarku kembali diketuk. Pelan. Tok. Tok. Aku mengira itu Sinta, tetapi ketika ku buka, tidak ada siapa-siapa. Lorong sepi, hanya suara tetesan air dari ujung lorong yang kembali terdengar. Padahal petugas kebersihan baru saja mengepel semuanya pagi tadi. Aku menatap pintu hijau kamar mandi itu. Terbuka sedikit. Ada garis kecil gelap di lantai mengalir keluar seperti air yang merembes pelan. Dan terdengar suara perempuan lirih dari dalam lorong. "Arman." Suara itu kini terdengar lebih sedih, lebih memohon. Entah apa yang mendorongku, kakiku melangkah ke arah kamar mandi itu. Setiap langkah terasa berat, seolah udara menekan dadaku. Mendekat, semakin mendekat. Sampai akhirnya aku berdiri hanya beberapa langkah dari pintu toilet nomor 3. Pintu yang sedikit terbuka, seolah menunggu hanya untukku. Tiba-tiba, seseorang menarik lenganku dari belakang. "Arman, jangan!" Itu suara Sinta. Napasnya memburu, wajahnya panik. "Mas, tolong jangan masuk, jangan mendekat ke pintu itu." Namun aku hanya bisa berbisik. "Dia memanggilku, dia butuh aku." Sinta menggeleng keras. "Itu bukan butuh, itu ingin menyeret Mas masuk agar Mas menggantikan dia."
Aku tertegun. Menggantikan. Itu arwah seperti dia tidak ingin sendirian. Dia mencari orang yang menatapnya, menjawab panggilannya. Dan Mas sudah melakukannya. Aku mundur sedikit, namun pintu toilet nomor 3 terbuka sendiri. Pelan, berderit. Cahaya samar dari dalam menyorot lantai basah. Air mengalir deras tanpa suara. Kabut tipis keluar dari dalam ruangan, seolah tempat itu bukan kamar mandi, melainkan ruangan lain di dunia yang berbeda. Lalu dari balik pintu itu muncul tangan pucat. Jari-jari kurus, memanjang, ujung kukunya membiru karena lama terendam air. Tangan itu meraih ambang pintu seperti ingin keluar. Sinta menjerit kecil, "Tutup! Tutup sekarang!" Aku tersadar dan segera mendorong pintu itu. Tapi tangan itu menyentuh lantai dan menyeret dirinya keluar dengan suara berdecit lembut. Sebelum aku bisa bereaksi lebih jauh, Pak Darman muncul dari arah berlawanan sambil membawa ember penuh air doa. "Menjauhlah, Mas, sekarang!" Ia menyiramkan air itu tepat ke arah pintu itu. Saat air menyentuh ambang, terdengar suara melengking seperti jeritan perempuan yang tenggelam. Suara itu menggema di sepanjang lorong. Tangan pucat itu menarik diri kembali dengan gerakan cepat, lalu pintu toilet nomor 3 menutup keras sekali. Brak. Lampu lorong berkedip. Air berhenti mengalir. Suara apapun hilang. Seketika, hanya ada keheningan. Pak Darman duduk lemas di lantai. Dia kembali, tapi untuk sementara. Sinta menggenggam tanganku. "Mas Arman, pulanglah hari ini sebelum dia mencoba lagi." Aku mengangguk cepat. Tanpa menoleh ke belakang lagi, aku meninggalkan lorong itu, meninggalkan kamar itu, dan akhirnya meninggalkan rumah sakit itu. Namun, kisahnya tidak berakhir di sana. 2 malam setelah aku pulang, ketika aku sedang berada di kamar rumahku sendiri, aku mendengar sesuatu dari kamar mandi. Tetesan air. Pelan. Berirama. Plup. 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 Aku mendekat. Lampu kamar mandi rumahku berkedip, dan dari balik pintu tertutup, aku mendengar suara itu lagi. "Arman, kamu belum membuka pintu nomor 3. Malam ini, kisah kita berakhir. Tapi teror mungkin baru saja dimulai. Jika kalian ingin terus mendengar kisah-kisah horor lain, jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komentar tentang bagian mana yang paling membuat kalian merinding. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Jika kalian masih berani mendengarnya.